juga senang kan bisa beribadah hari ini? Kita harus bersyukur masih bisa ibadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena di luar sana masih banyak loh orang-orang yang tidak bisa beribadah dengan tenang seperti kita. Karena itu kita harus lebih semangat lagi memuji Tuhan, oke? Coba Carmen tes dulu semangatnya teman-teman hari ini. Jadi teman-teman harus ikutin instruksinya Carmen ya. Kalau Carmen bilang, kalau kau senang hati tepuk tangan, kalian juga harus tepuk tangan ya. Kalau kau senang hati pegang hidung, kalian juga harus pegang hidung. Yuk sekarang kita coba. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati pegang hidung. Wah, ternyata sudah siap semua ya memuji Tuhan. Oke, kalau begitu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah hari ini. Let's pray. Dear Lord Jesus, thank you for a nice day. Now we will start our Sunday school. Please bless Lauscher and bless us to understand and obey God's word. Thank you Lord, in Jesus' name we pray, amen. Amin. Sudah siap memuji Tuhan teman-teman? Sama-sama. Tadi Casey lihat semangat sekali ya memuji Tuhannya. Wah, Casey senang sekali loh kita masih bisa memuji Tuhan bersama pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang di sini sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan? Ya sudah, yuk kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Wah, Niko setuju sama Casey. Sebagai anak Tuhan memang tidak mudah banyak hal yang membuat kita sedih, tapi kita juga ingat kita mempunyai Tuhan yang selalu ada untuk kita. Tuhan berjanji akan memberikan kita jalanan yang terbaik untuk anak-anak percaya padanya. Masih dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyi lagu Allah Sambut. Yang tak pernah didengar telinga
sudah dikatakan teman-teman tadi. Mulai hari ini, Asin akan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah yang Asin akan ambil. Yuk, masih dengan bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Penuh Harapan. Pegang masa depanmu, takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Untuknya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalmu tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupmu. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Walaupun banyak rintangan di depan, tapi kita harus ingat kita punya Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah yang kita ambil ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah boleh duduk kembali. Setelah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah and see you next time teman-teman. God bless you. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Lesa Sangsang. Udah nyanyi-nyanyi tadi ya, udah memuji Tuhan. Good semuanya. Sekarang yuk, kita mau apa? Iya, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita Alkitab, yuk semuanya duduk yang baik dulu. Duduk yang baik dulu. Kalau pegang mainan taruh dulu. Kalau pegang makanan taruh dulu. Kalau lagi minum susu taruh dulu. Sudah? Iya. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Iya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikut Lesa Sangsang berdoa ya. 1, 2,
2, 3. Tuhan Yesus, sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak gambar apa ini ya? Gambar apa ini ya? Wah, baju tapi kok dari besi ya? Ada kayak helmnya juga dari besi. Apa ini? Ada yang tahu? Iya, ini adalah baju zirah namanya. Baju zirah ya, terbuat dari besi. Biasanya dipakai orang-orang zaman dulu kalau mau pergi berperang. Supaya aman ya, pakai baju dari besi. Pakai helm dari besi ya, baju zirah. Nah, kalau mau perang zaman dulu juga nggak lupa ya, bawa perisai buat melindungi. Kalau orang ada diserang bisa pakai perisainya ya buat melindungi. Juga bawa pedang. Wah, ini baju kalau mau berperang biasanya. Tapi di Alkitab ada seorang anak laki-laki yang maju berperang, nggak pakai baju zirah, nggak bawa perisai, nggak bawa pedang. Terus bawa apa? Nah, dengar ceritanya Lesa Sansan hari ini ya. Adik-adik, waktu itu bangsa Israel lagi berperang dengan bangsa Filistin. Wah, Raja Saul mengumpulkan para prajurit yang terbaik yang dimiliki oleh orang Israel, maju bertempur dengan orang-orang prajurit Filistin. Tapi ketika mereka melihat barisan prajurit Filistin, mereka lihat di antara para prajurit orang Filistin itu ada seorang prajurit bertubuh yang besar sekali, tinggi sekali. Sampai bangsa Israel lihatnya harus nggak gini. Wah, saking tingginya dan besarnya ya. Ada seorang raksasa, prajurit raksasa dari Filistin. Wah, namanya ternyata Goliat. Dia maju, boom, 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 boom. Lalu dia mengejek, mengolok-olok Tuhan Allah Israel. Setelah itu Goliat ini bilang, ayo, aku tantang satu orang prajurit dari Israel untuk maju bertempur melawan aku. Kalau aku kalah, ya Goliat bilang ya, kalau Goliat kalah, kalau aku kalah, maka aku akan menjadi hambamu. Tapi kalau orang Israel kalah, maka orang Israel harus menjadi hamba orang Filistin. Wah, Goliat menantang gitu. Wah, Raja Saul dan prajurit lain melihat besarnya, tingginya Goliat ini, raksasa prajurit dari Filistin ini, mereka takut. Gak ada orang Israel, gak ada satupun prajurit orang Israel yang berani melawan Goliat. Gimana ya? Nah, adik-adik, ini adalah Daud. Daud ini suka bantu papahnya gembalain kambing domba. Suatu hari papahnya suruh bawain bekal buat kakak-kakaknya yang lagi berperang melawan Filistin. Kakaknya Daud ini prajurit juga, prajurit orang Israel. Nah, Daud bawa bekal ke perkemahan orang Israel, kunjungin kakaknya yang lagi berperang ya lawan orang Filistin. Nah, sampai di sana Daud melihat, wah, melihat Goliat, prajurit Filistin yang besar, raksasa. Gak cuma itu, Daud juga mendengar Goliat menjelek-jelekan Tuhan Allah dan menjelek-jelekan bangsa Israel. Juga mendengar kalau Goliat sedang menantang satu orang prajurit Israel untuk melawan dia, berperang melawan dia, 1 lawan 1. Wah, mendengar hal itu, Daud marah. Daud bilang, siapa orang itu yang berani menjelek-jelekkan Tuhan Allah? Wah, Daud ingin melawan Goliat. Maka Daud dipanggil oleh Saul. Saul lihat Daud. Daud itu tubuhnya kecil, masih muda,
nggak pernah berperang, nggak pernah jadi prajurit. Saul bilang, kamu yakin mau maju melawan si Goliat? Kamu nggak pernah punya pengalaman berperang loh. Goliat itu prajurit. Wah, sudah bertahun-tahun prajurit. Kamu yakin berani? Tapi Daud bilang, waktu aku menggembalakan kambing domba, kadang juga diserang hewan-hewan buas, singa, beruang, tapi Tuhan Allah melindungiku. Kali ini Tuhan Allah juga akan melindungiku untuk berperang melawan Goliat. Raja Saul pun kasih baju zirah buat si Daud. Tapi si Daud gak nyaman pakai baju besi itu. Jadi dia lepas semuanya. Dia mengambil 5 batu di sungai dan maju melawan Goliat tanpa pakai baju zirah apapun. Gak bawa pedang, gak bawa perisai. Cuma bawa ketapel sama 5 batu. Waktu Goliat lihat si Daud, Goliat menertawakan si Daud, ngejek si Daud. Kesungguhan kamu yang mau ngelawan aku, kecil gini ngelawan aku, berani kamu, kata Goliat gitu. Tapi Daud bilang, kamu melawan aku dengan pedang, tapi aku melawan kamu dalam nama Tuhan Allah, kata si Daud. Ketika Goliat mau menyerang si Daud, Daud segera ambil batu, taruh di ketapelnya, dia putar. Daud putar dan Daud lempar. Wah, batunya kena persis di dahinya si Goliat. Dengan keras, Goliat pun jatuh. Wah, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Padahal Daud badannya kecil, Goliat besar. Kok bisa Daud berhasil mengalahkan Goliat? Daud yang bertubuh kecil dapat melawan Goliat yang raksasa, berbadan besar, karena ada Tuhan Allah yang melindungi Daud. Dan Daud juga percaya bahwa dia nggak sendirian. Daud percaya bahwa dia menghadapi Goliat bersama Tuhan Allah. Ada Tuhan Allah menyertai dan melindungi. Jadi Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang hebat siapa berarti? Yang hebat Tuhan Allah kita. Yang menyertai Daud, memakai Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, bertahun-tahun setelah itu, Tuhan Allah juga mengerjakan sebuah hal yang lebih hebat, lebih istimewa. Apa itu? Tuhan Allah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, ke dunia. Untuk apa? Untuk mati di salib menebus dosa kita, menjadi juru selamat kita. Kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan raja kita. Ya, nah adik-adik, kita sangat bersyukur, kita harusnya bergembira karena kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan raja kita. Kita juga punya Tuhan Allah yang sangat hebat. Yuk, kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Engkau sebagai juru selamat dan raja kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat senang memiliki Tuhan seperti Engkau. Tolong saya Tuhan, untuk makin hari saya boleh makin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Sekarang saatnya kita mau aktivitas. Hari ini kita ada 2 aktivitas ya. Aktivitasnya seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Aktivitas yang pertama, betul Papa Mama, ambilkan aktivitas rumah yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ada juga minta Papa Mama potongin kepingan gambarnya. Di sini aktivitas pertama adik-adik ngapain? Adik-adik tempelkan, sesuaikan dengan kotaknya. Cocok yang mana gambarnya? Oh, nggak cocok. Oh, ini cocok. Nah, gitu ya, kayak gini. Loh, nggak cocok. Oh, ini di sini ya, cocokkan gambarnya, tempel. Tapi mestinya ini jadi gambar tadi Daud mengalahkan Goliat, karena ada Tuhan yang menyertai, yang melindungi dan yang menolong Daud. Aktivitas pertama ini kalau adik-adik dikerjakan bernilai 30 poin. Nah, yuk kita lihat juga aktivitas kedua apa ya. Untuk aktivitas yang kedua, Mama ambilkan aktivitas rumah nomor 11 ini ya. Ngapain ini? Di dalamnya adik-adik bisa nebelin hurufnya, warnain hurufnya. Kalau sudah, minta Mama bacakan ya. Kalau adik-adik udah bisa baca sendiri apa kata-katanya. Lalu yang 11 ini adik-adik juga kerjakan soal percaya Allah akan menolong. Menolong siapa? Nah, menolong nih guru sekolah minggu. Adik-adik garis cocokkan sama gambar mana gambarnya guru sekolah minggu. Terus ayah, mana gambar ayah ya? Dicocokkan. Nah, setelah itu adik-adik juga tulis nama adik-adik di sini. Karena adik-adik juga mau percaya bahwa Allah akan menolong adik-adik juga. Adik-adik juga bisa gambar nih mukanya adik-adik di sini. Ya, aktivitas kedua ini bernilai 30 poin. Ya, jadi kalau adik-adik kerjakan aktivitas pertama 30 poin, aktivitas kedua 30 poin. Total adik-adik dapat 60 poin. Kalau misalnya adik-adik kumpulkan hari ini juga, dan selesai kerjakan aktivitas, Papa Mama fotokan, kirim ke Lausha Mentor, maka adik-adik akan dapat tambahan 20 poin. Dari total adik-adik akan dapat 80 poin. Kalau adik-adik belum sempat kerjakan hari ini, masih tunggu sampai hari Rabu ya, tapi nggak dapat tambahan 20 poin. Nah, yuk kita kumpulkan poinnya ya. Nanti akhir bulan September ini akan ditotal dan adik-adik bisa tukarkan dengan makanan atau minuman ya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas bersama Papa Mama adik-adik semua. Wah, kita sudah sama-sama mengakhiri ya ibadah hari ini. Wah, sungguh bersyukur ya untuk pertolongan Tuhan. Rasa bersyukur melihat anak-anak yang masih tetap setia datang untuk mau beribadah. Kiranya ketika anak-anak bersuka cita, anak-anak menikmati ibadah hari ini, kiranya itu menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan kita. Kita sudah diberkati, kita sudah dicintai Tuhan, kita pun juga mau belajar mengasihi Tuhan dengan setia beribadah. Selain setia beribadah, anak-anak ada satu kegiatan dari sekolah minggu juga. Anak-anak diminta untuk setia mengerjakan aktivitas. Jadi, tetap semangat ya mengerjakan setiap aktivitas. Kalau Lausha sekolah minggu saja bisa mencatat berapa poin anak-anak ketika setia mengerjakan aktivitas. Percayalah, Tuhan pun juga bisa melihat ketika anak-anak tetap dengan setia dan semangat, baik dalam ibadah maupun juga mengerjakan aktivitas yang dikerjakan. Tetap semangat ya, kita masih punya waktu sampai akhir September untuk menyelesaikan trip yang pertama, perjalanan yang pertama mengumpulkan reward point, dan akan ditukarkan pada minggu pertama bulan Oktober. Good, ingat ya. Jadi tetap semangat ya. Buat anak-anak yang ingin memberikan persembahan juga dapat mengirimkan persembahan ditransfer pada rekening berikut ini. Kiranya persembahan yang anak-anak berikan, keluarga berikan, mendatangkan berkat ya buat pelayanan kita sekolah minggu, dan tentu saja menjadi berkat buat anak-anak yang dilayani. Demikian saja, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan segala pujian, segala hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau nyanyikan lagu To God Be The Glory. To God be the glory, to God
God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 1, 2, 3. God made bananas and the trees that hold the oranges and apples we eat. God made the coconut and the berries, yummy grapes and watermelon trees. God made this world we see. He gives every good thing. Taste and see that the Lord is good, so good, so good. Taste and see that the Lord is good, so good, so good. God made the mountains and the breeze, the colors of the rainbow we see. God made the palm trees and flamingos, the giraffes and even hippos. God made this world we see. He gives every good thing. Taste and see that the Lord is good, so good, so good. Taste and see that the Lord is good, so good, so God made the jungle and the country, the bunnies and the puppies and bees. God made the waves roll in